Elbaf bertiup pelan. Kabut tipis menggantung di antara tebing-tebing tinggi, menyelimuti suara tangis anak-anak yang ditawan. Di tengah bayangan keputusasaan berdirilah satu sosok, dingin, kejam, dan angkuh. Saint Shepherd Jupiter Somers, seorang Holy Knight dari pemerintah dunia. Dengan senyum jahat, ia memegang ancaman di tangan, serahkan Elbaf, atau mereka jatuh ke kematian. Tapi di balik kabut itu, langkah kaki ringan terdengar mendekat. Dari antara puing dan reruntuhan muncullah Nico Robin, arkeolog topi jerami, dengan tatapan tajam dan aura seorang pejuang yang telah kehilangan segalanya, namun tak pernah menyerah. Robin tahu dia tidak bisa melawan brute force dengan brute force. Maka ia menyusun strategi menggunakan ilusi, menciptakan klon dan mendekati Somers secara diam-diam. Dan saat waktu yang tepat tiba, clutch! Dengan gerakan halus namun mematikan, Robin mematahkan punggung Somers dan melemparkannya dari tebing. Namun ia bangkit kembali. Seolah tidak terjadi apa-apa. Regenerasi, gumam Robin dengan ngeri. Somers tidak manusia, olah tubuhnya tak bisa mati. Dia tertawa sambil mengatakan bahwa yang benar tidak akan menang. Bahwa sejarah ditulis oleh mereka yang berkuasa. Robin sejenak terdiam. Tapi sebelum Somers bisa membalas serangan, suara logam beradu terdengar cepat. Sebuah kapak berputar melesat di udara dan tangan Somers tertebas. Darah menyembur, tapi kali ini tidak sembuh. Dari balik asap muncul sosok yang telah lama menjadi legenda. Seorang pria dengan rambut acak, wajah keras, dan sorot mata veteran perang. Skopper Gaban, mantan kru Raja Bajak Laut Guy Roger. Dan kini ia kembali. Gaban menatap tajam lalu bertubuh seperti itu bisa disembuhkan berkali-kali. Tapi luka dari haki tingkat tinggi tidak bisa mereka hapus. Itulah rahasia yang selama ini dicari. Para Holy Knights bisa terluka permanen jika diserang dengan Conquerors haki tingkat lanjutan. Elbaf kini punya secercah harapan. Di saat yang sama, Robin menggunakan waktu yang didapat dari intervensi Gaban untuk menyusup tempat para anak-anak disekap. Ronja, gadis kecil pemberani, menolak untuk membakar sekolah mereka meski diancam nyawa. Kalau pengetahuan harus mati demi keselamatan, katanya, maka kita sudah kalah. Elbaf, Robin, dan harapan baru. Pertempuran ini bukan sekadar antara bajak laut dan pemerintah dunia. Ini adalah perjuangan antara budaya melawan penindasan, antara pengetahuan melawan kebodohan yang dipaksakan. Dan di tengah semua itu, Robin dan Gaban berdiri sebagai simbol bahwa warisan generasi sebelumnya belum mati. Mereka yang membaca sejarah dan yang pernah menjadi bagian darinya kembali untuk memastikan bahwa masa depan tidak akan jatuh ke tangan mereka yang ingin menghapusnya. Penutup, chapter si Belapu Leban menjadi titik balik penting dalam saga terakhir One Piece. Kini kita tahu musuh bisa dikalahkan. Tapi hanya jika semua bersatu akal, kekuatan dan tekad. Robin dan Gaban, dua sosok dari masa lalu dan masa kini telah menyalakan kembali api perlawanan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang muncul? Dan apa harga dari kemenangan ini?